Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Bikin absen untuk hari ini. 7-3 ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sekarang disiapkan anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, disiapkan buku paketnya, buku catatan dan juga buku tugas. Kemudian di kondisi yang masih pandemi ini, tolong untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya tetap dipakai. Kemarin kita sudah membahas tentang materi apa kemarin? Jujur. Hari ini kita akan membahas tentang amanah. Ya, karena ada 3 materi dalam satu KD kita kemarin, hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Pertama jujur sudah kita bahas di pertemuan kemarin, hari ini amanah, dan besok minggu depan kita akan membahas tentang istiqomah. Ada tidak kaitannya antara amanah dengan jujur itu? Kalau orang amanah itu pasti jujur apa enggak? Iya. Kalau dia dikatakan amanah, pasti dia jujur. Biasa Pak Sotikin nanti selalu mengingatkan kalian untuk selalu bertanya, ya. Apa yang tidak dipahami, belum dipahami, silahkan ditanyakan. Pembelajaran ini pertanyaannya adalah untuk kalian semua nanti, untuk kita pecahkan setelah pembelajaran ini. Apa itu amanah? Apa dalil dari sifat amanah ini? Kemudian macam-macam amanah, pembagian amanah. Kemudian kita juga nanti harus menjawab apa hikmah daripada amanah. Kemudian yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku apa amanah yang bisa kita jumpai. Anak-anak bisa diperhatikan untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil amanah dengan benar. Yang ketiga, menganalisa macam-macam amanah dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan hikmah amanah dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian nanti diminta menunjukkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Serta nanti kalian di bagian akhir akan menyaksikan tayangan film pendek tentang amanah. Kemudian nanti secara berkelompok kalian akan membuat sinopsis dan kemudian dipresentasi serta ditanggapi oleh kelompok lain. Ada satu gambar di layar depan, kelihatan semuanya ya. Kalau melihat gambar ini, coba ada yang bisa menanggapi? Ya Mbak. Bantuan dana desa, ya jelas ada tulisannya dana desa. Bantuan dana desa. Ada yang lain? Ya, Mbak Risa. Ada yang menyimpulkan? Ya, Rin. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang benar. Oke, dapat dipercaya. Supaya lebih jelas, oke, sekarang perhatikan ke layar depan. Supaya lebih jelas apa itu amanah. Oke ya. Pengertian amanah. Oke, ini seperti tadi. Coba dibaca bareng-bareng. Amanah. Kemudian pengertian secara lengkapnya menurut akidah dan syariat agama Islam. Amanah adalah hal yang dipertanggungjawabkan kepada milik seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak manusia kepada manusia lainnya, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Bisa dipahami? Sampai di sini ada yang mau tanya? Ya Mbak? Oke. Dalam amanah ini kan disebutkan di sini ada hak Allah, hak manusia kepada manusia lainnya. Maksudnya bagaimana?
Oke, diperhatikan. Sekarang diperhatikan di depan. Oke ya. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Berapa anak? 3 macam. Apa saja? Pertama, ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Ada. Satu lagi, apa? Ada yang tahu? Kan 3. 1, 2, yang ketiga sudah kepada Allah, kepada sesama manusia. Yang terakhir, amanah kepada diri sendiri. Ya, ini pembagian amanah. Oke, sekarang diperhatikan lagi. Amanah kepada Allah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ini dasarnya dari amanah terhadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal ayat 27. Contohnya apa, Pak? Amanah terhadap Allah. Salat, zakat, puasa, haji. Itu kan kita langsung kepada Allah. Lanjut, yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ini dalilnya surat An-Nisa ayat 58. Coba Mbak, yuk ayatnya kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minas. Berikutnya, contoh amanah terhadap sesama manusia. Ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Ya, jangan salah. Harus kepada yang berhak. Kemudian yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Contohnya diperhatikan, disiplin waktu, makan, minum, olahraga, menjaga kesehatan dan juga yang lainnya. Ini termasuk contoh amanah terhadap diri sendiri. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke dalilnya. Dalil yang pertama, kalau tadi perbagian, dalil yang utama dari sifat amanah adalah satu hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Oke, hikmah. Di setiap hal yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah, hal-hal yang baik pasti akan ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang kita lihat apa hikmah daripada sifat amanah. Sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri adalah sebagai berikut. Perhatikan. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ya, kalau kita amanah maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Lawan saja simpatik, apalagi kawan. Kemudian yang terakhir, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita amanah, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ya bisa diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Menjaga rahasia. Ini loh. Orang menjaga rahasia itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan.
Kemudian memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang luar biasa besar adalah kesehatan. Kita akan menayangkan film pendek tentang amanah. Kalian bentuk kelompok, kemudian di kelompokmu nanti buat sinopsis, kemudian nanti presentasi dan yang lainnya menanggapi. Setelah itu baru kita ke LKPD dan penyimpulan kemudian penutup. Oke, silakan membentuk kelompok seperti biasa. Kursinya dipindahkan. Yuk. Oke. Ketika melihat tayangan video, perhatikan nanti Pak Sotikin akan menilai sikap kalian. Oke, kita akan saksikan filmnya. Aku sekolah di SMK Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan dibuat sinopsisnya, kemudian nanti dipresentasikan. Gantian yang kemarin sudah presentasi, nanti kelompok lain yang belum ya. Yuk, Mbak, silakan sekarang dipresentasikan. Silakan Mbak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dari kelompok C. Saya mempresentasikan Kisahkan seorang anak SMA bernama Siti. Dia setiap berkata. Yang sudah disampaikan Mbak Risa, barangkali dari kelompok lain ada yang menanggapi tentang video tadi. Kelompok 2. Ya. Oke. Anak-anak itu untuk film tadi, kalian sudah membuat sinopsisnya, sudah dipresentasikan dan juga ditanggapi. Berikutnya untuk LKPD-nya nanti dikerjakan secara online ya. Nanti kita bagi di grup WA, kalian buka untuk nanti LKPD itu bisa dikerjakan, kemudian akan segera Pak Sotikin nilai. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menutup ini, saya minta ada yang menyimpulkan, ya, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang mau menyimpulkan? Kesimpulan, amanah artinya terpercaya, jujur harus siap, saya tidak menyalahgunakan jabatan. Untuk bisa menjadi orang yang amanah, kunci utamanya adalah harus harus apa anak? Jujur. Jangan ada bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta di antara kita, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang amanah. Ya, tadi amanah ada berapa? 3. 1 amanah kepada Allah. Contohnya sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Yang kedua, amanah kepada orang lain. Contohnya tadi apa? Menyampaikan pesan kepada yang berhak menerima. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Contohnya tadi apa? Makan, minum, disiplin waktu, terus apa lagi? Olahraga, menjaga kesehatan. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Dan sekali lagi nanti LKPD-nya dikerjakan ya, Pak Sotikin kirim di grup WA. Jadi supaya kalian juga terbiasa dengan teknologi. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang istiqomah. Kurang lebih masih seperti ini. Nanti ada tayangan film, ada diskusi, ada tanya jawab dan seterusnya. Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.